sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malik hadza kitab wa jama' syekhna wa ma hawadina Musa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jami'uhum. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqulu amin 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 wa ya fattahu amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faqaha man arada lahul khaira fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Nurul Anam, para ibu-ibu hajjah, para ustadzah, hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan yang tadi sudah dibaca dan apa yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih tentang sholat sunnah, sholat nafilah, sholat yang memang dianjurkan meskipun tidak wajib, tetapi sholat sunnah ini yang nanti akan menjadi penyempurna sholat-sholat wajib kita. Kalau sholat wajib kita ada yang tidak sempurna, sholat wajib kita kurang khusyuk, sholat wajib kita masih kadang-kadang tengok-tengok misalnya, walaupun tidak membatalkan, itu tidak sempurna, maka insya Allah itu bisa ditambal dengan sholat sunnah kita. Sholat sunnah yang sudah kita bahas, ada sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat fardu, qobliyah, ba'diyah. Ada juga yang selain rawatib. Nah, yang selain rawatib di sini sudah dua kita bahas kemarin, yaitu sholat witir dan sholat duha. Ada di situ. Berikut kita bacakan kelanjutannya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sholatu raka'atayil ihrami wa sholatu raka'atayit tawafi wa sholatu raka'atayit tahiyyati wa sholatul awwabin wa sholatut tasbih wa sholatul lail. Berikutnya sholat sunnah yang selain rawatib, bukan qobliyah, bukan ba'diyah. Kemarin sudah ada witir, sudah ada duha.
Berikutnya sholatu rakaatayil ihrami, sholat 2 rakaat ihram. Sholat 2 rakaat ihram. Washolatu rakaatayit tawafi, dan sholat 2 rakaat tawaf. 2 rakaat ihram, 2 rakaat tawaf. Washolatu rakaatayit tahiyyati, dan sholat 2 rakaat tahiyyatul masjid. Kalau kita perhatikan dari redaksinya, tulisan yang ada di kitab itu, pada penyebutan sholat duha, sholatul duha nggak ada rakaatnya, Bu. Begitu juga sholat witir, sholatul witri, ada rakaatnya nggak, Bu? Nggak ada. Ini menandakan bahwa sholat witir, sholat duha bisa lebih dari 2 rakaat. Nah, sedangkan yang barusan kita baca 3 tadi, sholatu rakaatayil ihram, ada 2 rakaatnya. 2 rakaat sholat sunnah ihram, 2 rakaat sholat sunnah tawaf, dan 2 rakaat sholat sunnah tahiyatul masjid. Memang cuma 2 rakaat doang. Jadi nggak ada sholat tahiyatul masjid 4 rakaat, nggak ada. Nggak ada sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah tawaf 4 rakaat, nggak ada, cuma 2 rakaat. Adapun sholat duha bisa sampai 8 rakaat, sebagaimana pernah kita bahas kemarin. Begitu juga sholat witir. Sholat witir boleh sampai 11. Ibu, kalau witir berapa, Bu? 3 setahun sekali. Kalau Ramadan lagi nggak apa-apa, 1 aja boleh kalau witir, Bu. Kalau 1 itu berarti ya sampai sujud, kemudian tasyahud, salam. Jangan setengah. Kalau setengah berarti salamnya waktu ruku. Coba bayangin gimana itu. Salat salamnya waktu ruku nggak ada. Minimal witir itu 1 rakaat. Boleh kita sholat witir 1 rakaat. Witir ini tidak harus 2, bisa lebih atau bahkan 1 boleh. Demikian juga duha, nggak disebutkan rakaatnya, disebutkan sholatul duha gitu aja, menunjukkan bahwa tidak 2 rakaat boleh, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat boleh. Nah, sedangkan sholat sunnah ihram, sholat sunnah tawaf, sholat sunnah tahiyatul masjid disebutkan 2 rakaatnya, karena memang sholat ini hanya 2 rakaat. Untuk sholat sunnah ihram, sholat sunnah tawaf, ini cuma bisa kita lakukan saat kita umroh atau haji. Nggak bisa, karena memang di sini nggak bisa, karena memang bukan pelaksanaan umroh. Ihram itu maksudnya ketika kita sudah masuk nawaitul hajjah wa ahramtu biha. Kalau umroh nawaitul umrota wa ahramtu biha. Kalau haji nawaitul hajjah wa ahramtu bihi. Udah pakai pakaian ihram kalau yang laki-laki. Kalau ibu-ibu mah sama aja pakaiannya begitu, pakaian biasa, nggak apa-apa. Ini sudah ambil mikot atau batas waktu, itu namanya sudah ihram. Ibu pernah dengar istilah mikot, Bu? Jidah pernah mungkin. Yang lain Bu Haji Subur, Bu Haji Nufus, Pak siapa? Bu Haji Bu Haji Karyo, Ibu Nufus mungkin pernah. Ihram ambil mikot. Ambil mikot ini pada tempat tertentu dan untuk haji waktu tertentu. Ada mikot zamani, zaman waktu. Untuk pelaksanaan umroh maka waktunya bisa kapan aja selain waktu-waktu haji, selain bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, selain bulan-bulan itu boleh ambil niat untuk umroh. Kalau sudah masuk bulan Syawal, sudah masuk bulan Dzulqa'dah, apalagi sudah mendekati pelaksanaan haji, maka saat kita umroh niatnya masuk mikot, itu sudah masuk waktu pelaksanaan haji, maka nggak boleh itu kita berhenti di situ, harus haji juga karena sudah masuk waktunya haji. Contoh, ada orang berangkat bulan Dzulqa'dah, sampai di sana bulan Dzulqa'dah, itu kalau dia umroh
ambil umroh, ambil mikot misalnya di tempat yang ditentukan, ambil mikot, kemudian pakai pakaian ihram. Kalau laki-laki dia niat nawaitul umrota wa ahramtu biha, aku niat umroh dan aku berihram sebab pelaksanaan umroh ini, maka setelah selesai umroh harus langsung haji, artinya nggak boleh pulang. Ini karena udah bulan-bulannya haji, udah bulan Dzulqa'dah, udah bulan Dzulhijjah. Lain halnya kalau ibu haji bulan Ramadan belum, habis selesai umroh boleh pulang, atau bulan Rajab seperti sekarang, atau bulan-bulan lain selain 3 bulan pelaksanaan haji, maka dia boleh pulang. Boleh nggak langsung haji. Tapi kalau bulannya bulan haji, yaitu mulai Syawal, itu sudah masuk mikot. Apa itu mikot? Mikot itu batas. Kalau batasnya batas waktu, namanya mikot zamani, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada orang umroh mulai masuk batas waktu Syawal atau Dzulqa'dah atau Dzulhijjah, maka dia harus lanjut ke haji. Karena dia umroh duluan, namanya tamattu. Nah, di luar itu nggak harus dilanjutkan pada haji. Ini batas waktu haji. Kalau batas waktu umroh kapan aja selain 3 bulan itu? Di bulan Muharram, bulan Safar boleh, bulan Rabiul Awal boleh. Itu namanya batas waktu pelaksanaan umroh. Dalam sholat itu mikot zamani ya ketika sudah azan. Begitu sudah masuk azan berarti itu udah waktunya. Udah boleh. Umroh juga begitu. Kapan aja boleh. Kecuali kalau haji. Haji baru boleh mulai Syawal. Ini mikot atau batas yang disebut mikot zamani, batas waktu. Nah, ada batas mikot makani. Makan itu tempat. Batas tempat pelaksanaan umroh atau haji ini tergantung kedatangan orang tersebut. Kalau jamaah haji Indonesia, maka dia bisa ambil mikot di Jeddah. Di situ mulai pakai pakaian ihram kalau laki-laki dan mulai niat nawaitul umrota wa ahramtu biha. Kalau haji nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Aku niat haji dan aku berihram sebab haji. Dan kalau udah masuk begitu kayak orang udah takbiratul ihram. Artinya ada sebagian yang tadinya boleh nggak boleh, seperti kumpul dengan suami udah nggak boleh, pakai minyak-minyak atau wangi-wangian nggak boleh karena udah ihram. Kembali kepada pembahasan sholat sunnah ihram. Sholat sunnah ihram itu dilaksanakan ketika akan ambil mikot atau akan masuk ihram. Jadi sebelum dia melaksanakan haji secara penuh, nah dia mau ihram atau mau niat melaksanakan haji atau niat melaksanakan umroh, maka sholat dulu. Ini namanya sholat sunnah ihram. Jadi sholat dulu, baru setelah itu ihram, niat haji atau umroh. Nah, sedangkan sunnah tawafnya dulu. Begitu selesai tawaf baru sholat sunnah. Namanya sunnah tawaf. Nah, dua ini sholat sunnah ihram maupun sunnah tawaf ini jumlah rakaatnya ya cuma 2 rakaat saja. Tahiyatul masjid sekarang. Tahiyatul masjid 2 rakaat juga. Salat sunnah tahiyatul masjid, salat yang dianjurkan ketika kita disunnahkan ketika kita sampai di masjid, maka sunnah melaksanakan tahiyatul masjid. Syaratnya belum duduk. Kalau udah duduk maka udah hilang kesunatan, artinya luput lewat begitu aja. Sampai di masjid tahu-tahu duduk ke kotak amal lagi. Emang dia pengen masukin amal, maksudnya bukan lagi mengintai, lagi baca situasi, bukan. Dia duduk duluan, belum sholat udah hilang atau luput lewat sudah masanya tahiyatul masjid karena udah terlanjur duduk. Tahiyatul masjid ini dilaksanakan sebelum duduk di masjid, 2 rakaat juga. Nah, kemudian sholat awabin. Sholat awabin ini sholat yang dilaksanakan antara maghrib dengan isya.
Selesai sholat maghrib, kemudian ibu ba'diyah maghrib. Nah habis itu ibu sholat lagi, boleh 2 rakaat, boleh 4, 6 rakaat, boleh sampai 12 rakaat. Sunnah 2 rakaat, namanya sholat awwabin. Sholat awwabin ini adalah sholat orang-orang khusus atau sholat orang-orang yang dekat dengan Allah. Sholat awwabin, waktunya sholat awwabin antara maghrib dengan Isya. Udah pernah dengar atau belum bu sholat awwabin? Udah mungkin sebagian. Awwabin antara maghrib dengan Isya. Biasanya antara maghrib dengan Isya itu apa? Tukang bubur naik haji. Apa sekarang? Nggak pernah ya. Sekarang udah pindah ke HP. Antara maghrib dengan isya disunnahkan kita sholat sunnah, namanya sunnah awabin. Sholat sunnah awabin nggak disebutkan rakaatnya di sini. Ini menunjukkan memang lebih dari 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Caranya sama seperti sholat sunnah biasa. Sholli sunnatal awabina, atau cukup usolli sunnatal awabina lillahi ta'ala. Begitu aja jadi udah. Sholli sunnatan jadi juga, sholli sunnatan lillahi ta'ala jadi juga udah. Karena memang dia sunnah yang tidak ada sebab dan juga bukan sunnah yang khusus, yang dikhususkan. Waktunya antara maghrib dengan isya. Kemudian yang berikutnya sholatut tasbih. Sholat tasbih termasuk sholat sunnah. Sholat tasbih juga tidak disebutkan rakaatnya, karena memang sholat tasbih itu bukan 2 rakaat tapi 4 rakaat. Sholat tasbih itu 4 rakaat. Setiap rakaat itu kita baca tasbih 75 kali. Belum pernah praktek kita ya? Ya kapan-kapan. Sholat tasbih itu setiap rakaat 75 kali membaca tasbih. Tasbih yang dimaksud subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selesai baca surat waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, wadduha walaili idza saja, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Allahu akbar, ruku. Nah setelah zikir ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi, jangan bangun dulu, baca tasbih lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, baca zikir biasa, tasbih lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Sujud begitu. Baca zikir sujud. Selesai zikir sujud subhana rabbil a'la bihamdi, baca tasbih lagi 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Duduk di antara 2 sujud juga begitu. Rabbighfirli warhamni, udah selesai, jangan langsung sujud yang kedua tapi baca tasbih lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sujud yang kedua sama seperti sujud yang pertama, ditambahkan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Nanti habis sujud kedua, biasanya kita habis sujud kedua ngapain bu? Kalau salat biasa ngapain habis sujud kedua? Diri. Ini jangan langsung diri, duduk dulu, duduk istirahat. Namanya julusul istirahah. Artinya duduk istirahat dalam sholat itu duduk seperti duduk tahiyat awal, jangan kakinya selonjorin. Namanya istirahat Ustaz. Itu mah ngaso, bukan julusul istirahah. Nah duduk seperti duduk tahiyat awal, baca lagi tasbih 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah baru setelah itu diri, baca rakaat yang keduanya sebagaimana rakaat pertama, Fatihah, surat, 15 tasbih saat diri, yang lainnya 10. Itu namanya sholat tasbih. Ini sholat-sholat sunnah yang dianjurkan selain sholat rawatib, sunnah rawatib. Kalau sunnah rawatib, qobliyah ba'diyah, saya yakin ibu-ibu udah semuanya ya bu, udah semua. Nah ditambahkan dengan yang selain rawatib bagus, tambahkan dengan witir, tambahkan lagi duhanya, tambahkan lagi sholat awabin, tambahkan lagi sholat tahiyatul masjid karena memang kebetulan sampai masjid.
Nanti kalau berangkat umroh ya sholat ihram, sunnah tawaf, tambahan-tambahan lagi. Dan satu lagi ini yang terakhir dan juga yang paling utama, sholatul lail, sholat malam. Sholat malam itu sholat yang dilaksanakan setelah sholat isya. Sholat sunnah malam adalah sholat yang dilaksanakan setelah sholat isya. Kalau belum sholat isya namanya bukan sunnah malam, jadi harus sholat isya dulu. Ibu udah jam 10:30 belum sholat isya, mau sholat istikharah misalnya, ya bukan sholat sunnah malam, jadinya istikharah biasa aja. Tapi kalau ibu udah sholat isya kemudian nyambung habis isya kemudian ba'diyah isya, habis ba'diyah isya tambah sholat istikharah, maka istikharahnya itu jadi sholat malam meskipun belum tidur. Karena sholat sunnah malam itu adalah sholat sunnah yang dilaksanakan setelah sholat isya. Apapun itu maka jadi sholat sunnah malam meskipun belum tidur. Bedanya kalau sudah tidur maka sholat sunnah malam dinamakan dengan tahajud. Tahajud itu tahajjada ya tahajjadu, tahajjudan itu tangi jengkira. Tahu bu tangi jengkira? Tangi jengkirat, bangun gitu, masih bangun. Dinamakan tahajud karena memang tidur dulu. Ini lebih keutamaannya lebih banyak dibanding sholat malam yang tanpa tidur. Cuma sama aja dua-duanya dinamakan sholat malam, asal ngerjainnya sesudah isya dinamain sholat malam. Cuma kalau sudah tidur maka jadi tahajud dan pahalanya lebih besar. Karena al-ajru biqadril masyaqqah, ganjaran atau pahala itu sesuai dengan kesulitannya. Pahala itu sesuai dengan kesulitannya. Semakin sulit ibadah maka semakin besar pahalanya. Semakin sulit ibadah akan semakin besar pahalanya. Kira-kira lebih sulit mana? Ibu sholat malam tidur dulu atau sholat malam nyambung dari isya langsung sholat jam 8:30 misalnya? Sulit yang mana bu? Tidur dulu apa yang nggak tidur? Tidur dulu lebih sulit, maka pahalanya lebih banyak. Ini namanya tahajud. Sholat tahajud dan sholat-sholat sunnah yang lain, kalau tuntunan yang paling gampang surat-suratnya adalah surat Qul Ya Ayyuhal Kafirun dan Al-Ikhlas. Walaupun memang ada surat-surat tertentu seperti surat tasbih, ada suratnya, surat yang pertama Wadduha, rakaat yang kedua Alam Nashrah, rakaat yang ketiga Inna A'thaina, rakaat yang keempat Idza Jaa Nasrullah. Tapi kalau tidak itu nggak apa-apa, yang penting dua, Qul Ya dengan Qul Hu. Semua sholat sunnah tuntunannya itu yang paling bagus dua surat itu, Qul Ya dengan Qul Hu. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ini baru sebagian sholat sunnah yang dibahas dalam kitab ini. Sebenarnya ada banyak sholat sunnah lagi. Secara garis besar sholat sunnah itu dibagi menjadi dua. Ada sholat sunnah maksudah, ada sholat sunnah yang memang dituju secara khusus. Sholat sunnah yang dituju secara khusus ini sama juga dengan sholat sunnah yang memiliki sebab. Ini kelompok pertama, sholat sunnah yang dituju secara khusus dan memiliki sebab. Ini seperti sholat rawatib, memang dia adalah sholat khusus, waktunya khusus, punya waktu khusus. Seperti sholat duha, waktunya khusus. Seperti sholat witir, waktunya khusus. Namanya punya waktu khusus, dimaksud dengan maksud yang khusus, dan atau yang punya sebab. Seperti sholat sunnah istisqa. Sholat sunnah istisqa itu punya sebab. Sebabnya adalah untuk minta hujan. Itu sholat sunnah istisqa. Untuk jenis yang pertama ini, sholat sunnah seperti sholat sunnah yang punya sebab, sholat sunnah istisqa, kemudian
punya waktu khusus seperti rawatib, ini tidak boleh niatnya digabung dengan niat pelaksanaan sholat sunnah yang sesamanya dia. Contoh begini, ibu sholat duha, tapi sholat duha kan punya waktu khusus, kemudian ibu gandeng sholat duha ibu dengan sholat dengan sholat istisqa misalnya, nggak bisa. Sholat duha dengan sholat istisqa nggak bisa, walaupun bentuknya sama, tidak bisa digandeng. Atau ibu sholat duha, ibu barengin sholat duhanya ini dengan apa selain itu, selain istisqa, selain sholat duha ini, selain sholat istisqa, ibu barengin sholat duha ini dengan sholat sunnah yang ada sebab tertentu, misalnya sholat gerhana misalnya, nggak bisa, itu ada sebab khusus. Nah, kelompok yang pertama dia harus berdiri sendiri, dengan niat sendiri, dan harus menyebutkan nama sholatnya. Saya ulang lagi, ini yang punya sebab khusus dan juga punya waktu khusus: duha, qobliyah ba'diyah atau yang kita kenal dengan sunnah rawatib, kemudian istisqa, witir. Ini harus menyebutkan niatnya harus menyebutkan atau takyin, harus usolli sunnatat duha atau harus usolli duha, harus ada namanya duha. Istisqa juga begitu, usollil istisqa, harus ada istisqa. Gerhana usollil kusuf, usollil khusuf, itu gerhana bulan, gerhana matahari, harus menyebutkan nama sholatnya. Rawatib juga begitu, harus ada nama sholatnya. Usolli qobliyatal asri, usolli ba'diyatal asri. Nah, ini kelompok sholat sunnah yang pertama. Ini sholat sunnah yang memang ada waktu khusus, ada tujuan khusus, atau ada sebab khusus. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua lebih banyak. Kelompok yang kedua adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak tidak punya waktu khusus. Sholat sunnah mutlak juga dia tidak disyaratkan menyebutkan nama sholatnya. Seperti sholat hajat, ini sholat sunnah yang sifatnya mirip dengan sholat sunnah mutlak. Maka kita asal kita sebutkan usolli begitu saja jadi. Nah, ada banyak jenis sholat yang mutlak ini, sholat sunnah mutlak atau yang sekelompok dengan sholat sunnah mutlak. Sholat hajat, sholat wudhu, sunnah wudhu, tahiyatul masjid, kemudian sholat safar, mau pergi dan juga sampai di satu tempat, sholat keluar rumah. Oh, banyak pokoknya sholat sunnah itu. Sholat sunnah masuk rumah, jadi ibu kalau mau keluar sholat dulu, masuk rumah sholat lagi, itu namanya sholat sunnah. Sunnah masuk dan meninggalkan rumah. Sholat sunnah datang ke sebuah tempat, sholat sunnah ada banyak. Datang ke sebuah tempat, kemudian sholat sunnah seperti datang sholat sunnah keluar dari kamar mandi aja ada sholat sunnahnya. Namun ini disebut dengan sholat sunnah mutlak atau yang serupa dengan sholat sunnah mutlak. Jenis sholat yang ini tidak wajib menyebutkan nama sholatnya. Kalau disebutkan misalnya sunnah wudhu, Allahu Akbar dalam hati kita, usolli sunnatal wudhu'i, begitu. Kalau mau disebutkan, andai nggak disebutkan nggak apa-apa, Allahu Akbar, yang penting ada usolli. Ini jenis sholat yang kelompok yang kedua, sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang dia tidak memiliki, yang dia diserupakan dengan sholat sunnah mutlak. Maka dia cukup usolli saja dalam hati, Allahu Akbar, aku sholat, gitu aja. Maka jadi, asal ibu melaksanakan sholatnya habis wudhu, maka jadi sunnah wudhu. Datang ke masjid, Allahu Akbar, ibu hanya dalam hati hanya usolli, aku sholat, jadi tahiyatul masjid. Begitu juga mau keluar rumah, Allahu Akbar, nggak usah bingung-bingung niatnya,
aku niat sholat pengen keluar rumah, gak usah aku sholat gitu aja. Aku sholat dalam hati Allah Akbar, jadi udah. Karena sholat ini, sholat kelompok yang kedua ini adalah sholat sunnah mutlak yang tidak disyaratkan menyebutkan nama sholatnya, maka bisa jadi gampang. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, ini kelompok yang kedua nih, kelompok sholat sunnah yang mutlak atau yang serupa dengan sholat sunnah mutlak. Ini bisa digandeng dengan sholat yang lain. Contoh, ibu pernah sholat hajat nggak? Pernah. Sholat hajat bisa ibu gandeng dengan sholat sunnah rawatib. Boleh. Boleh ibu niatnya disebutkan dua-duanya, boleh niatnya ibu sebutkan rawatib saja. Qobliyah ba'diyahnya. Allahu Akbar, dalam hatinya aku sholat qobliyah asar. Tapi dalam hatinya sholat qobliyah asar. Tapi habis qobliyah asar misalnya ibu mohon hajat, jadi sholat hajat. Boleh digandeng. Lagi saya contohin selain sholat hajat. Misalnya sholat istikharah. Sholat istikharah. Habis isya, ibu ba'diyah isya, gitu ya biasanya ibu. Berapa rakaat? 2 rakaat. Allahu Akbar, dalam hati usolli ba'diyatal isya, disebutkan. Boleh disebutkan satu aja. Nanti selesai ba'diyah isya, ibu doa istikharah, maka jadi istikharah. Jadi istikharah. Nah, kalau ibu menyebutkan dua-duanya, bagus juga boleh. Allahu Akbar, usolli ba'diyatal isya wal istikharah, dapat dua-duanya. Sholat yang punya waktu seperti qobliyah ba'diyah, seperti duha, ini boleh digandeng dengan sholat yang waktunya lepas atau waktunya bebas. Seperti hajat kan waktunya bebas, istikharah waktunya bebas, itu boleh digandeng. Yang nggak boleh digandeng itu sholat yang punya waktu digandeng dengan sholat sunnah yang punya waktu. Contohnya qobliyah asar digandeng dengan istisqa, nggak boleh. Atau ba'diyah maghrib, ya ba'diyah maghrib misalnya, ini digandeng dengan sholat gerhana bulan, nggak boleh. Tapi kalau digandeng dengan yang tidak punya waktu khusus boleh. Ba'diyah maghrib dengan hajat boleh, dengan istikharah boleh. Ba'diyah maghrib dengan sholat keluar rumah boleh, karena sholat keluar rumah nggak punya waktu khusus, dia hanya mensyaratkan adanya sholat, boleh digandeng. Nah, satu lagi yang juga tidak boleh digandeng, sholat sunnah yang punya waktu digandeng dengan sholat wajib, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi ibu sholat isya sekalian ba'diyah isya, nggak bisa itu mah, nggak boleh, itu jelas-jelas. Nah, ini ingin saya sampaikan untuk menyatakan, untuk menegaskan bahwa ada sholat-sholat yang memang hanya disyaratkan wujudnya sholat itu saja. Yang penting ada sholat itu. Begitu ada sholat itu, maka sudah gugur dan sudah dapat pahala. Masuk masjid misalnya, atau ibu masuk rumah. Tadi saya sampaikan kan, ada nggak sholat masuk rumah, Bu? Ada. Sholat mau keluar rumah ada nggak? Ada. Begitu masuk rumah, ibu langsung sholat isya, maka itu dapat pahala 2. Dapat pahala sholat isya dan dapat pahala sholat masuk rumah juga. Karena sholat-sholat yang sifatnya mutlak tidak terikat waktu, dia bisa dihadirkan berbarengan dengan sholat yang memang punya waktu, seperti sholat wajib atau sholat sunnah yang punya waktu qobliyah ba'diyah. Ini cara meringkas. Di nanti kapan waktu, kalau ibu ingin sholat qobliyah niatnya 2 boleh. Ibu lagi punya hajat ba'diyah, boleh diniatin 2. Allah dalam hatinya, aku sholat ba'diyah zuhur dan sunnah hajat, boleh. Didobelin gitu, boleh, dapat dua-duanya. Habis itu doa, ada sholat doa hajatnya. Yang nggak boleh digabung itu sholat wajib digabung dengan sholat sunnah, nggak boleh. Atau sholat sunnah yang punya waktu qobliyah digabung dengan qobliyah lagi, nggak boleh. Nah, itu pembahasan kita tentang sholat sunnah
yang selain rawatib, dan sebenarnya ada banyak lagi sholat sunnah selain rawatib itu. Mohon maaf, sampai sholat sunnah sebelum hubungan suami istri ada, disunnahkan itu. Sebelum hubungan antara suami dan istri itu ada sholat sunnahnya. Saya tahu ibu-ibu sini kan hobinya sholat semua ya. Jadi saya kasih tahu sholat sunnah semua tuh ada, semua sholat sunnah. Sampai di tempat baru ada, atau sampai di tempat yang misalnya kita udah terbiasa di situ, sholat dulu. Kita mau pergi, sholat dulu. Kita punya hajat, sholat lagi. Habis wudhu, sholat lagi. Keluar dari kamar mandi, sholat lagi. Nah, sholat-sholat yang seperti ini asal dihadirkan saja. Misalnya dihadirkan dengan sholat isya, jadi dihadirkan dengan sholat ba'diyah, qabliyah, jadi. Karena ini sholat sunnah yang sifatnya mutlak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.